Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun baru 1 orang, semoga semangatnya sama seperti 100 orang ya. Oke, udah siap Putri? Siap, Kak. Nah, oke. Nah, sini Kak Insan udah siapin kurang lebih 20 soal. Ini soal-soal yang hot ya, maksudnya yang nanti ya insya Allah lah prediksi ya, TBK. Oke, kita mulai saja. Nah, udah muncul ya. Ada. Belum muncul. Nah, oke. Ya, kita mulai sini latihan persiapan UTBK 2021. Ya, soal yang pertama kelihatan ya. Ini materi tentang eksponen. Jadi diketahui sini A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X per A pangkat 3X tambah A pangkat minus 3X adalah. Oke, tahu idenya Putri? Kira-kira di apain dulu nih? 3, Kak. Hah? Ayo, dikalikan dengan berapa? A pangkat min 3X. Nah, biasanya untuk trik mengerjakan soal seperti ini, nah kita lihat ini yang diketahui adalah A pangkat 2X sama dengan 2 ya. Nah, ini A pangkat 2X sama dengan 2. Nah, maka kalau kita lihat ke sini, ini kan pangkatnya 5X, 3X ya. Nah, jadi dikalikan aja nih dengan yang terbesarnya adalah 5X. Ini juga yang bawah dikalikan dengan A pangkat 5X juga. Nah, sehingga menjadi, nah kalau dikalikan dalam eksponen berarti jadi ditambah ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi A pangkat 5X tambah 5X menjadi 10X. Dikurang, ini min 5X tambah 5X jadi A pangkat 0 ya. A pangkat 0 adalah 1. Kemudian yang bawah, sini jadi A pangkat 8X. Bentar, ini suaranya mantul. A pangkat 8X, terus ditambah, di sini min 3 tambah 5 berarti 2X. Oke, sampai sini jelas? Mana nih, Putri? Sampai sini jelas? Baru dikit-dikit banget. Jelas ya? Oke. Nah, sini 10X diketahuinya 2X. Nah, berarti kita ubah jadi A pangkat 2X dipangkatkan 5, kemudian dikurang 1 per yang bawah A pangkat 2X dipangkatkan 4 ditambah dengan A pangkat 2X. Nah, sudah tinggal masukkan saja angkanya ya. Ini kan jadi 2 pangkat 5. Kemudian dikurang 1 dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2. Nah, 2 pangkat 5 adalah 32 kurang 1 berarti 31 per ini 16 tambah 2 18. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya 31 per 18. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Ya, Kak. Ada. Ya. Randy aman, Randy? Aman, Kak. Aman. Ini baru mulai ya? Berapa nih? Bertiga, berempat? Atau sendiri? Ini sendiri. Oh, sendiri. Oke. Mana yang lainnya nih? Yang tidur lagi nih habis sahur. Ya, udah kalian dicatat ya. Iya, Kak. Ya.
Terus yang kedua tentang polinom atau suku banyak ya. Nah, sini ada suku banyaknya sebagai berikut. Sisa pembagian suku banyak ini oleh x kuadrat dikurang 3x plus 2 adalah min x plus 3. Nah, maka nilai A plus B adalah, kita misalkan di sini suku banyaknya adalah fx. Nah, fx sama dengan A dikali x min 2 pangkat 2014 ditambah B dikali X min 1 pangkat 2015, kemudian ditambah X dikurang 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita carikan hasil baginya ya. Hasil baginya udah ada, min X plus 3, kitanya nilai A plus B-nya. Nah, kita cari dulu nih faktor dari X kuadrat min 3X plus 2. Coba difaktorin jadi berapa? Ayo Randy, berapa? Faktor X kuadrat min 3X plus 2. X min 1, X min 2. Nah, cakep. X min 1, X min 2. Berarti kita punya F1 sama F2 ya. Nah, jadi pertama kita masukin dulu nih, X-nya sama dengan 1. Berarti jadinya berapa? F1 sama dengan A dikali 1 dikurang 2 min 1 pangkat 2014, gitu ya. Masukin 1 ke sini jadi 0, 1 ke sini jadi berapa? 1 kurang 2 berarti min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah, ini pangkatnya genap berarti Genap tetap jadi A. 1. Ini plus 1 ya. 1, ya. Nah, ini 1 masukin ke sini. Berapa? Min 1 plus 3. Berarti 2 ya. Betul nggak? Ini kan masukin min 1 plus 3. Oh iya, benar. Nah, berarti dapat A-nya berapa? 1 ya? Iya. A-nya 1. Kemudian untuk dapat B-nya berarti masukin 2 ya. Nah, ketika X-nya diganti 2, berarti jadi F2 sama dengan berapa nih? Masukin 2. Berarti ke sini 0 ya. Sini 0, ke sini Ya, berapa? 0. Tinggal B. BB. Nah, masukin ke sini 0 juga ya. Kan 2 dikurang 2 di kuadrat 0 ya. Nah, Iya. 2 masukin ke sini. Jadi min 2 plus 3 adalah 1. Nah, dapat deh B-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanya apa? A ditambah B. Nah, berarti A tambah B sama dengan 2. Gampang ya? Nah, sini pangkatnya buat nakut-nakutin aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya triknya kalau min 1 pangkat genap itu hasilnya 1. Tapi kalau min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1. Ya, Ada pertanyaan Putri atau Randy? Enggak, Kak. Enggak ada ya? Kak. Lanjut. Lanjut. Nomor berikutnya matriks. Nah, coba nih. Determinan dari matriks A-nya berapa? Rumus dari determinan apa? AD dikurang? Ayo, AD kurang apa nih? BC ya? Iya. A kali D-nya berapa? Berarti 2A dikali 1 berarti 2A min B kali C-nya adalah 6. 6. Berarti determinan A-nya adalah 2A min 6. Kita punya sifat dari determinan matriks. Nah, yang pertama determinan dari K dikali matriks A ordo N kali N atau ordo persegi. Ini rumusnya apa? Ayo, ingat nggak? K pangkat apa nih? Lupa, Kak. Lupa. Ayo, mau TBK nih. Ayo, Putri, K pangkat apa? Apa ayo? K pangkat. Di sini apa nih ordonya? Ordonya N kali N ya.
Jadi K pangkat N dikali dengan determinan si matriks A. Rumusnya ya. Terus satu lagi, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, berarti yang di sini kan berarti K-nya adalah min setengah ya. Nah, karena sini ordonya 2 kali 2 nih. Berarti nanti N-nya sama dengan 2. Nah, sehingga yang ini bisa dituliskan menjadi min setengah pangkat 2 dikali determinan A sama dengan 1 per determinan. Oke, jelas ya? Ini sifat yang ini. Nah. Oke, ya udah. Berarti ini kali silang nih. Berarti jadi determinan A dikuadratkan. Oke, sama dengan ini kan 1/4 ya. 4-nya kali 1 berarti jadi 4. Nah, ditanya jumlah semua nilai A. Oke, tadi determinannya adalah 2A min 6. Berarti 2A min 6 kuadrat dikurang 4-nya kita pindahin ya menjadi 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, dapat nih rumus dari selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Ini jadi A plus B dikalikan A dikurang B. Nah, sudah. Berarti ini menjadi 2A dikurang 6 plus 2 dikali 2A dikurang 6 min 2. Sama dengan 0. Oke, ini jadi berapa? 2A min 6 tambah 2 berarti minus Min 4. 4. Ini? Dikali 2A min 8. Nah, 2A min 8. Tuh, sama dengan 0. Berarti dapat A-nya sama dengan berapa? A-nya sama min 2. A-nya 2 kan? Iya, 2. A-nya 2 Nah, sama A-nya 2 A-nya atau 4. A-nya sama dengan 4. 4. Tanya jumlah semua nilai A. Ya udah, berarti A1 misalkan tambah A2 berarti 6. Nah, gitu ya. Jadi sifat determinan jangan lupa ya. Iya, Kak, siap. Oke, sip. Ya, silakan ditulis dulu. Putri, ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Enggak ada. Oke. Ini kalian UTBK-nya tanggal berapa nih? Randy tanggal berapa? 27, Kak. 27. Kalau Putri? Kemarin sakit jadi nggak ikut UTBK, Kak. Oh, nggak ikut? Emang ada susulannya? Nggak ada kan ya? Nggak ada, jadi ntar ikut mandiri aja. Oh gitu. Ya berarti, tapi yang kemarin udah sempat registrasi? Udah. Ya berarti angus ya. Ya apa-apa, nanti berusaha di mandiri ya. Insya Allah dapat yang terbaik ya. Oke, sudah? Udah, Kak, lanjut. Udah, lanjut. Oke. Nah, berikutnya soal tentang apa nih? Vektor ya. Masih ingat vektor? Waktu kelas berapa dulu? Kelas 11 ya. Nah, sini jika U dan V adalah vektor-vektor sehingga panjang U sama dengan 5, panjang V sama dengan 3, dan U dot V sama dengan min 1. Nah, maka panjang U dikurang V adalah, oke, langkah pertama kita cari apanya dulu nih, atau diapain dulu? Coba, ada yang tahu? U dikurang V. Nah, ini triknya dikuadratin ya. Jadi sama kayak bentuk A dikurang B kuadrat. Ini kan jadi A kuadrat gitu ya.
terus ditambah B kuadrat. Nah, cuma bedanya sini ada dikurang 2U dot V cos theta. Nah, ini dalam vektor ada tambahan cos theta-nya ya. Ya udah, tinggal masukin angkanya. Sini panjang U-nya adalah 5. Berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini rumus apa nih? U dot V cos theta. Ada yang tahu? U dot V cos theta rumus dari apa nih? Kalau dalam vektor. Ayo, Randy, Putri. U dot V cos theta. Itu rumus dari, ini panjang ya, panjang U, panjang V. Nah, ini rumus dari U dot V. Nah, ini jangan lupa ya. Ini rumus dasarnya nih. Nah, U dot V-nya berapa? Negatif 1. Berarti masukin ya. 25 ditambah 9 dikurang 2 kali min 1. Oke, ini 34 tambah 2 berarti 36. Nah, ini panjang U kurang V kuadrat. Nanti kalau ditanya panjang U dikurang V, berarti akar dari 36. Nah, ini sama dengan 6. Oke, jelas ya? Iya Kak, jelas. Oke. Putri, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, berikutnya apa nih? Persamaan kuadrat ya. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat yang pertama dan yang kedua saling berkebalikan, maka B dikurang A berapa? Oke, misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Misal akar-akarnya X1 dan X2. Nah, kalau ada istilah berkebalikan, berarti hubungannya apa nih? X1 sama dengan 1 per X2 ya. Nah, atau hasil kalinya sama dengan 1. Ada satu lagi istilahnya yaitu berlawanan. Kalau berlawanan berarti apa? X1 sama dengan negatif dari X2. Nah, atau X1 tambah X2 itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, ini ya istilah-istilah yang ada di persamaan kuadrat. Oke, kita lihat yang pertama di sini ada 3x kuadrat. Kemudian ditambah dengan AX dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita sebut misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, oke, kita cari seperti biasa ya. X1 tambah X2, rumusnya apa? Min B per A, gitu ya. Berarti jadi min A per 3. Terus X1 kali X2 berarti C per A. Nah, berarti min 2 per 3. Oke, terus misalkan persamaan kuadrat yang satunya lagi. Nah, di sini ada 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 3b sama dengan 0. Misalkan akarnya alfa dan beta. Berarti sama kayak tadi ya, kita cari juga alfa plus betanya berarti min b per a. Berarti min 6 per 2, yaitu min 3. Kemudian alfa kali betanya adalah c per a, berarti 3b per 2. Nah, gitu ya. Oke, tinggal di sini katanya saling berkebalikan nih. Berarti tadi yang pertama X1 sama dengan 1 per alfa.
Nah, begitupun dengan X2 berarti sama dengan 1 per beta. Nah, dari sini kalau kita cari hasil kalinya dulu, yang gampang, X1 kali X2, berarti ini kalikan juga ya. Jadi 1 per alfa dikali beta. Nah, X1 kali X2-nya adalah min 2 per 3. Berarti min 2 per 3 sama dengan 1 per alfa kali beta adalah 3B per 2. 3B per 2. Ini kita balik ya, berarti jadi min 2 per 3 sama dengan 2 per 3B. Nah, berarti dapat B-nya berapa nih? Min 2 per 3 dibagi 2 per 3, berarti min 1 ya. Min 1 ya. Oke, dapat B-nya min 1. Kemudian kita cari juga nih hasil penjumlahannya dari sini ya. Berarti kita peroleh X1 tambah X2, berarti 1 per alfa tambah 1 per beta ya. Nah, gitu. Oke, X1 tambah X2-nya adalah berapa tadi? Min A per 3. Oke, kita masukin berarti min A per 3 sama dengan, ini kali silang ya, berarti alfa plus beta dibagi alfa kali beta. Oke, jadinya min A per 3 sama dengan alfa plus beta adalah min 3. Alfa kali beta 3B per 2. Tadi B-nya min 1 ya. Berarti min 3 per 2. Oke, ini min 3-nya bisa kita coret. Nah, berarti tinggal min A per 3 sama dengan, ini dibalik jadi 2 ya. Nah, berarti A-nya adalah minus 6. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, yang ditanya apa nih? Nilai dari B dikurang A. Berarti min 1, min 6 berarti plus 6. Oke, hasilnya sama dengan 5. Nah, gitu ya. Ya, jadi istilah-istilahnya sebenarnya banyak sih ya. Cuma yang sering keluar itu biasanya berkebalikan, kalau enggak berlawanan. Jadi harus tahu ya, berkebalikan itu seperti apa. Tadi kayak gini, jadi X1 sama dengan 1 per X2. Terus kalau berlawanan berarti X1 sama dengan min X2. Ya, silakan ditulis dulu. Udah, Kak. Udah? Oke. Ya, lanjut ya. Nah, berikutnya soal tentang lingkaran. Bersama lingkaran, pusatnya terletak pada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini kalau misalnya ada kuadran nih. Nah, berarti lingkarannya di kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4? X negatif, Y positif. Ayo, Randy atau Putri? Dua X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Berarti kan garis lurus itu ya. Nah, menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Berarti kan kalau X negatif di kuadran kedua ya. Di sini. Terus Y positif berarti di sini ya. Nah, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, itulah ya.
Oke, ini pusatnya terletak pada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Garisnya gini misalkan. Nah, ini garis dari 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Katakanlah min A, di sini misalkan A ya. Berarti nanti pusatnya adalah min A, A, terus jari-jarinya sama dengan A juga ya, karena jarak dari sini adalah A. Oke, berarti kita masukin aja ke sini. Jadi X-nya diganti min A, Y-nya diganti A. Jadinya min 2A ditambah 3A min 5 sama dengan 0. Nah, berarti min 2A tambah 3A berarti A min 5 sama dengan 0. Berarti dapat A-nya sama dengan 5. Nah, gitu ya. Berarti kita peroleh nih pusatnya adalah min 5,5. Nah, kemudian jari-jarinya sama dengan 5. Nah, ya sudah, tinggal masukin ke persamaan lingkaran. Rumusnya apa nih? X dikurang. Ya, rumus persamaan lingkaran apa? Randy, Putri? Ayo, ingat nggak? Persamaan lingkaran X dikurang A kuadrat, gitu ya, ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, A-nya adalah min 5, berarti min ketemu min jadi plus. Nah, berarti diperoleh X plus 5 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, berarti 25. Ya, ini tinggal diuraikan aja ya. Berarti jadi X kuadrat, di sini ada Y kuadrat, sini plus 10X, terus dikurang 10Y, ini 25 tambah 25 berarti plus 50 sama dengan 25. Nah, berarti persamanya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X dikurang 10Y. Nah, 50 kurang 25 adalah plus 25 ya? Iya. Oke. Nah, ini persamaan dari lingkarannya. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Paham ya? Oke. Jadi kalau nggak ada pusatnya ya kita lihat keterangannya. Sini menyinggung apa? Sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kalau misalkan menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, berarti lingkarannya di kuadran berapa? 3. X negatif, Y negatif. 3. Berarti nanti kalau di sini misalkan pusatnya bukan min A, A, tapi berapa? Min A, min A juga ya. Kan sini koordinatnya negatif, ke bawah juga negatif kan ya di kartesius ya. Iya. Nah, tapi jari-jarinya tetap A karena jarak itu ya, jari-jari. Oke, silakan dicatat dulu. Ini yang lain pada kemana nih? Nggak datang kayaknya. Hari terakhir nih. Tidur. Tidur lah ya. Tilawah harusnya habis subuh ya. Udah, Kak. Udah? Oke. Ya, lanjut ya. Nah, coba nih soal integral. Kira-kira ngerjain soalnya pakai cara apa nih? Kalau lihat dari tipe bentuk soalnya.
Integral 0 sampai 2, 3x plus 9 kali akar x kuadrat plus 6x. Oke, gunakan cara apa? Ya, substitusi ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini kan pangkatnya lebih tinggi satu dari yang ini ya. Berarti kita gunakan permisalan. Nah, kita misalkan U-nya adalah x kuadrat ditambah 6x. Nah, jadi akarnya nggak usah dimisalin ya. Jadi yang misalin yang dalam akarnya aja. Ini ada. Berarti kalau kita turunin, sini DU sama dengan 2x ditambah 6. Nah, dx ini ya. Nah, ini kan bisa bagi 2 nih. Berarti DU per 2 sama dengan x ditambah 3 dx. Nah, kalau kita misalin dalam U, berarti batasannya juga harus dalam U juga ya. Nah, berarti kita hati-hati nih di sini. Batasnya bukan 0 sampai 2 lagi. Nah, jadi ketika X-nya 0, nah ini kebetulan U-nya juga berarti 0 kuadrat tambah 6 kali 0, ini tetap sama 0 ya. Nah, tapi untuk yang atasnya, ketika X-nya adalah 2, berarti U-nya adalah 2 kuadrat tambah 6 kali 2. 4 tambah 12 berarti 16. Nah, sehingga integralnya bisa kita tuliskan jadi integral dari 0 sampai 16. Nah, ini kan 3x plus 9 ya, atau 3 kali x plus 3. Nah, 3 dikali x plus 3 dx. Nah, itu adalah du per 2. Berarti ini 3 per 2, di sini ada du ya. Kemudian yang dalam akarnya ini kan akar U ya. Nah, berarti integral 0 sampai 16, 3 per 2 akar U. DU. Oke, gitu ya. Berarti 3 per 2-nya karena konstanta berarti boleh ke depan. Berarti jadi 3 per 2 dikali integral U pangkat setengah berapa tuh? Berarti kan 1 per setengah ditambah 1, terus pangkatnya juga ditambah setengah ya. Nah, batasannya dari 0 sampai 16. Oke, tinggal kita hitung. Ini 3 per 2 dikali 1 per, ini 3 per 2. U pangkat 3 per 2. Nah, batasannya 0 sampai 16. Nah, ini 3 per 2 bagi 3 per 2 habis ya. Berarti tinggal U pangkat 3 per 2. Batasannya 0 sampai 16. Oke, berarti masukin 16 pangkat 3 per 2 dikurang 0. Nah, 16 itu kan 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 pangkat 3 per 2. Nah, nanti 2-nya coret, tinggal 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke, jawabannya yang E. Oke, gimana? Jelas? Jelas, tapi saya masih bingung aja. Belum jarang ketemu integral. Jarang. Iya. Bingungnya di mana yang coba? Nah, emang gimana ya? Di sekolah belum nggak diajarin langsung integral. Jadi kita otodidak. Oh, integral atau tidak? Oke. Jadi ya kalau dijelasin kayak gini kan paham. Mungkin ntar nyari-nyari lagi soal integral lagi. Oh gitu. Tapi kalau dari rumus dasarnya udah tahu kan nih? Kalau misalnya integral x pangkat n, jadi integral itu lawan dari turunan. Ini rumusnya 1 per n plus 1. Jadi selalu ditambah 1 ya, yang pangkatnya. Nah, terus ini juga pangkatnya ditambah 1 juga. Ini namanya integral tak tentu, jadi nggak ada batasannya. Kalau ini yang ada batasannya, itu namanya integral tentu. Nah, terus satu lagi, integral dari AX ditambah B pangkat N dx.
Nah, ini rumusnya 1 per A dikali N plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1. Nah, ini Kainsen kasih contoh deh ya. Nah, contoh misalkan integral dari 2X. Integral dari 2X plus 3 pangkat 4 misalkan. Coba jadi berapa? Yuk, bareng-bareng. Berarti A-nya berapa nih? 2. A-nya 2, oke. Dikali N plus 1. N-nya adalah? 4. 4. Berarti 4 plus 1 dikali AX plus B. Berarti 2X plus 3 pangkat 4 plus 1. Nah, gitu ya. Jadinya 1 per 2 kali 5 adalah per 10. Berarti ini 2X plus 3 pangkat 5. Nah, plus C. Oke, gitu. Jelas ya? Ini integral tak tentu namanya. Oke, di internet Jadi juga dia banyak sini sih. nggak bulat ya? Nanti di YouTube ya. Oke. Integral tak tentu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Putri gimana, Putri? Putri masih menyimak? Masih. Masih ya? Oke. Oke, lanjut. Di screenshot aja ya kali ya. Iya, Kak. Ya, oke. Ntar ini Kainsan upload juga di channel YouTube Kainsan ya. Jadi bisa dilihat nanti. Oke. Udah subscribe belum, Randy? Kalau belum, subscribe ya. Iya, siap. Oke. Nah, berikutnya persamaan linear nih. Jadi ada 3 persamaan. Ditanya nilai dari A plus B-nya berapa. Nah, ini gampang kali ya. Coba kalian eliminasi nih. X sama Y-nya kira-kira berapa? 3X plus Y sama dengan 5. Kemudian X kurang Y sama dengan min 1. Ini bisa langsung kita cari ya dengan cara menjumlahkan ya. Iya. Nah, dijumlah berarti Y-nya habis kan? Iya. 3X tambah X sama dengan 4X sama dengan 4. 4. Oke, berarti ketemu X-nya 1. X-nya 1 masukin sini. Berarti 1 dikurang Y sama dengan min 1. Y-nya berapa? Ayo, 2 atau 0? Min 2. 2. 2. 1 kurang 2 min 1 ya. Nah, oke, dapat X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ditanya nilai A plus B. Nah, udah, berarti masukin ke persamaan yang ketiga ya. Di sini 2A dikali 1 ditambah B dikali 2 sama dengan 4. Oke, kita bagi dengan 2. Nanti langsung dapat ya yang ditanya berarti A plus B sama dengan 2. Nah, gitu. Oke, gampang ya? Bisa lah. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Cakep. Nah, integral lagi nih, Randy, Putri. Nah, ya sebelum ke sini kita lihat dulu ya. Jadi kalau ada batasan dari A sampai B, fx dx, nah ditambah misalkan dari B sampai C, fx dx. Nah, kalau di sininya sama nih, di sini B, di sini juga B, berarti langsung aja nanti jadi integral dari A sampai C. Nah, jadi langsung bisa tulis gini ya. Jadi integral dari A sampai C fx dx. Nah, itu ini juga masuk ke sifat dari integral ya.
Nah, berarti kalau kita lihat sini diketahui A sampai B sampai A, kemudian C sampai A. Nah, berarti kita tuliskan aja kayak gini ya. Jadi integral dari C sampai A, terus fx dx. Nah, ditambah dengan integral dari B sampai A. Nah, fx dx. Nah, di sini belum ada yang sama ya. Ini C sampai A, ini B sampai A. Berarti harus ada yang ditukar ya. Berarti buat tulisan ini ditukar nih. Oke, sifat lagi berarti jadi integral dari A sampai B fx dx. Nah, itu sama dengan sifatnya adalah min integral dari A sampai B. Nah, B sampai A fx dx. Gitu ya. Atau kalau mau kita uraikan aja berarti sini apa nih? Atas dikurang bawah ya, berarti FA dikurang FC. Nah, kalau manualnya seperti ini, ditambah, ini berarti masukin atas FA dikurang FB. Nah, gitu ya. Berarti jadi apa nih? 2FA dikurang FC dikurang FB. Nah, berarti ini kalau yang ditanyakan sebenarnya integral dari C sampai B fx dx ya. Nah, berarti ini kan sebenarnya mencari nilai dari FB dikurang FC kan ya. Nah, biar dapetin ini berarti harus diapain dulu nih? Hilangkan apanya? Si FA-nya ya. Benar nggak? Iya. Jadi FA ini harus hilang nih. Gimana caranya? Berarti ini dikalikan dengan, kali berapa nih? Negatif 1 ya, betul nggak? Nah, jadi kalau ini kali negatif 1, berarti jadinya kan gini, FA terus dikurang FC, ini dikali min 1, berarti jadi ditambah FB, nah, dikurang dengan FA. Jadi kan ini dicoret ya. Jadi hasilnya tinggal FB dikurang dengan FC. Nah, ini tadi dikali negatif. Ini tuh tadi yang mana? Dari B sampai A, 5. Kalau ini 0 ya. Berarti 0 ditambah 5. Nah, karena ini diputar tadi berarti jadi 0 dikurang 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah minus 5. Ya, begitu? Jelas? Jelas, Kak. Ya, oke. Jadi ini sifatnya nambah lagi nih. Ini sifat dari integral tentu ya. Ini dari A sampai B fx dx sama dengan min dari B sampai A fx dx. Oke. Ya, silakan dicatat dulu, boleh. Tadi screenshot ya. Udah? Udah. Oke. Nah, berikutnya turunan. Turunan sekolah sudah juga kan? Udah. Atau otodidak juga? Enggak, ini belajar. Nah, ini belajar ya. Oke. Nah, ini soalnya diketahui Y sama dengan 4X min 5 garis singgung dari Y sama dengan Fx. Di X sama dengan 2. Nah, persamaan garis singgung dari Y sama dengan F 2X min 2 di X sama dengan 2 adalah. Oke, jadi diketahui di sini di soal Y-nya sama dengan 4X dikurang 5. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan 2, kita masukin ya. Ketika X-nya 2, berarti nanti dapat Y-nya sama dengan 4 dikali 2 dikurang 5. Berapa? 3. 8 dikurang 5, 3. Oke, berarti nanti dapat titik singgungnya adalah 2,3. Kemudian, nah kita cari gradiennya. Gradien itu kan turunan pertama ya. Nah, berarti Y aksen sama dengan M
berarti turunan dari sini adalah 4. Nah, sudah. Yang ditanya adalah Y sama dengan F dari 2X dikurang 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, berarti kita masukin juga nih. Berarti Y-nya sama dengan F dari 4 dikurang 2. Nah, sama dengan F2. F2 tadi berapa nilainya? Yaitu sama dengan 3 ya. Ketika X-nya 2 kan nanti nilainya 3. Oke, X-nya 2, Y-nya 3. Terus kita cari gradiennya atau turunan pertamanya, Y aksen. Nah, ini kalau masih dalam bentuk F dalam kurung, berarti kita turunkan dulu nih. Yang yang berada dalam kurung, berarti turunannya adalah 2 ya. Turunan 2X adalah 2 dikali dengan F aksen dari berapa? 2X dikurang 2. Nah, masukin sama. Ketika X sama dengan 2 juga, berarti 2 F aksen 4 dikurang 2. Sama dengan 2 F aksen 2. F aksen 2 ini kan samanya dengan 4 ya. Nah, jadi ini samanya dengan F aksen 2. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, apa rumus persamaan garisnya? Y dikurang Benih. Y 1 sama dengan M dikali X kurang X1. X1. Nah, gitu ya. Y satunya adalah berapa? 3 ya. Berarti Y dikurang 3, gradiennya adalah 8 dikali X min X1-nya adalah 2. Nah, sudah. Berarti Y min 3 sama dengan 8X min 16. Y sama Nah, dengan berarti dapat Y-nya adalah 8X 8X min 13. 13. Nah, gitu. Bisa ya? Iya, Kak. Oke. Nah, gitu. Jadi konsepnya masukin dulu nilai X atau nilai, nanti bisa ya kalau X ini diganti istilahnya absis ya. Jadi X itu adalah absis. Kemudian kalau Y itu namanya adalah ordinat. Nah, jadi nanti kalau di soal di absis sama dengan 2. Nah, jangan bingung, absis itu adalah sumbu X ya. Terus kalau di ordinat sama dengan berapa? Nah, berarti itu Y-nya. Oke. Oke. Ya, sudah dicatat? Sudah. Sudah ya. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya pertidaksamaan. Nah, sini pertidaksamaan pecahan. Oke, jika A-nya di antara 1 sampai 2, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, di sini soalnya adalah min X kuadrat ditambah 2AX dikurang 6 per, yang bawah kita faktorin ya, menjadi X dikali X plus 3. Dan sini lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita lihat nih, yang pembilangnya kan masih ada variabel A ya. Nah, kita cek di sini. A-nya adalah koefisien X kuadrat min 1. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian kita cek nih nilai diskriminannya. Rumusnya apa? B kuadrat min 4 AC ya? Iya. B kuadrat berarti menjadi 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat min 4 kali A-nya adalah min 1, C-nya adalah min 6. Oke, jadinya 4A kuadrat ini min kali min plus kali min berarti min lagi ya, min 24. Nah, untuk A-nya di antara 1 sampai 2, berarti nilai D-nya pasti positif atau pasti negatif? Coba, A-nya di antara 1 sampai 2. Maksudnya gini, misalkan kita ambil nih, A-nya adalah 1,5 ya.
Nah, berarti kalau masukin sini kan 4 kali 1/2 kuadrat kurang 24, pasti kan nilainya negatif ya? Nah, Iya. nilainya pasti negatif. Berarti artinya apa? Dia A-nya negatif, kemudian D-nya negatif. Berarti istilahnya adalah definite negatif. Nah, ini istilahnya adalah definite negatif. Jadi syaratnya itu A-nya kecil dari 0, D-nya juga lebih kecil dari 0 juga. Nah, berarti yang atas adalah suatu bilangan yang negatif nih. Nah, berarti negatif dibagi berapa biar hasilnya negatif. Ini kan kecil sama dengan 0, berarti negatif juga ya. Oke, berarti penyebutnya harus gimana? Harus positif, harus negatif? Negatif dibagi Positif. berapa biar negatif? Berarti harus Positif. positif. Kan min bagi plus min ya. Nah, Iya. tapi sini ada tanda sama dengan nih. Jadi hati-hati. Di sini berarti X-nya nggak boleh 0 sama X-nya nggak boleh min 3. Berarti cukup tulis kayak gini, X dikali X plus 3 lebih besar dari 0. Nah, ini kan pembuat nolnya adalah 0, terus di sini adalah min 3. Nah, berarti kalau kita lihat sini positif, positif lebih dari. Berarti X-nya lebih kecil dari yang terkecilnya adalah min 3. Atau X-nya lebih besar dari yang terbesarnya adalah 0 ya. Nah, sudah. Itu adalah jawabannya. Berarti yang mana? Yang A ya? Nah, Iya, yang A. oke. Nah, gitu. Ini soal SBM 2013. Ya, ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada? Sudah jelas ya? Iya, Kak, udah. Udah. Ya, lanjut. Oke, berikutnya tentang limit. Nah, diketahui fx-nya adalah x kuadrat tambah ax tambah b. Nah, jika limit x menuju min 2 dari x plus 2 dibagi fx sama dengan min 1/5. Nah, maka nilai dari a plus b-nya berapa? Oke, sini kita tuliskan dulu ya. Limitnya x menuju min 2 dari x plus 2 dibagi bawahnya adalah x kuadrat ditambah dengan ax ditambah b. Sama dengan min 1/5. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ada 2 tahapan ya. Yang pertama, kita masukin nih. Substitusi nilai x-nya sama dengan min 2, nanti hasilnya adalah bentuk 0/0. Jadi kalau dimasukin min 2 ke sini kan jadi pembilangnya 0 ya. Min 2 tambah 2 berarti 0 per yang bawah masukin min 2 berarti jadi 4 dikurang 2A ditambah B. Sama dengan 0/0. Oke, berarti dapat dari yang bawah ini 4 sama dengan 2A dikurang B. Oke, ini persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua, kita turunkan nih. Nah, dengan namanya L'Hopital ya. Mungkin pernah dengar Hopital? Iya, pernah. Ya. Ya, Salsa baru datang nih. Kemana aja Salsa? Mana? Baru ujian kayaknya. Oke, dengan Hopital berarti turunkan atas dan bawahnya. Berarti limit X menuju min 2. Berarti 1 per yang bawah turunkan jadi 2X ditambah A. Nah, kalau ini tetap nilai limitnya adalah min 1/5. Oke, kita masukin min 2 ya. Berarti jadi 1 per min 4 tambah A. Berarti A min 4 sama dengan min 1/5. Nah, berarti dari sini dapat
berapa tuh? A dikurang 4 sama dengan min 5 ya. Berarti A-nya adalah min 1. Oke, A-nya min 1 nanti dapat 4 sama dengan min 2 min B. Oke, berarti B-nya adalah min 2 min 4. Berarti min 6. Oke, ini B-nya min 6. Yang ditanya A plus B, berarti min 1 tambah min 6. 6, Berarti min 7. min 7. Oke, udah ada yang datang siapa tadi? Salsa sama siapa? Satu lagi? Farden. Farden. Salsa hadir? Masih belum connect. Farden, ada Farden? Iya. Ya, oke. Mana aja nih baru join? Udah setengah jam lagi ya? Tiduran. Tiduran. Oke, nanti bisa disimak ya. Kayaknya. Nanti Kak Insan upload di channel YouTube-nya ya, kayak buat yang ketinggalan. Oke, ini ada pertanyaan dulu, silakan Randy atau Putri atau Salsa atau Farden. Lanjut. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi ingat ya, 2 tahapannya ya. Kalau bentuk soalnya seperti kayak ini. Ini sering keluar juga ya di soal-soal SBM. Entah nanti tipe bentuknya seperti apa. Yang jelas kalau soal seperti ini tahapannya ada 2 langkah ya. Jadi substitusi nanti dapat bentuk tak tentu nih 0 per 0. Dan nanti dapat satu persamaan. Nah baru yang kedua kita turunkan dapat salah satu nilai, tinggal substitusi ke persamaan yang pertama. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, trigono nih. Sin perbandingan apa bagi apa nih? Oke, kita review dulu sedikit ya. Soalnya sini sudutnya alfa, di sini misalkan X, di sini Y, di sini R. Coba Randy, sin alfa sama dengan? Apa dibagi apa? Alfa itu Yo, istilahnya apa nih? samping. Depan. Demi. Depan miring. Y per R. Ya. R. Ya. Oke, terus cos alfa sama dengan Putri apa perbandingannya? Cos Putri apa Putri? Cos demi terus Desa. Sami. Nah, sami. Berarti X per R. Satu lagi apa? Tangan alfa sama dengan Farden? Depan samping. Oke, depan samping. Berarti Y per X. Nah, gitu ya. Nah, di sini diketahui sin dari 40 tambah X sama dengan A. Oke, berarti sini kita buat segitiga. Nah, sini sudutnya adalah 40 plus X. Nah, sin itu berarti depan dibagi miring ya. Berarti A dibagi 1 kan nilainya adalah A. Berarti dengan Pitagoras di sini diperoleh berarti akar dari 1 dikurang A kuadrat ya. Ya. Nah, itu untuk X-nya. Yang ditanya nilai dari cos. Nah, ditanya nilai dari cos 70 ditambah X. Nah, berarti 70 tambah X itu berapa? Arahin nih ke yang diketahui. Diketahuinya kan 40 plus X ya. Berarti ini sama dengan cos dari 30. Nah, ditambah dengan sisanya berapa? 40 dikurang X. Oke, ini kita ingat lagi nih. Rumus dari cos A ditambah B. Coba, ada yang ingat rumusnya apa? Diubah jadi bentuk penjumlahan. Cos A. Apa? Cos A, cos A kali B. cos
B. Nah, kalau plus berubah jadi min ya, kalau untuk cos ya. Nah, dikurang sin A dikali sin B. Nah, berarti ini pun sama. Jadinya cos 30 dikali cos 40 dikurang X. Kemudian dikurang sin 30 dikali sin 40 dikurang X. Nah, cos 30 berapa nih? Ada yang tahu? Ini sudut istimewa ya. Cos 30 adalah sama dengan sin 60, yaitu setengah akar Tengah akar 2. K2 akar 3. 30, 15. Nah, akar 3 ya. Akar 3. Iya, akar 3. Terus kalau cosnya berarti tadi apa rumusnya? Samping miring. Berarti akar 1 dikurang A kuadrat. Dikurang sin 30 adalah setengah, gitu ya. Dikali sin 40 plus sorry ini plus ya. Nah, kok jadi min? Nah, ini plus. Sin 40 plus X berarti nilainya A. Oke, tinggal sesuai nih dengan yang option. Kira-kira optionnya yang mana? Kan penyebutnya sama per 2 ya. Coba lihat di option tuh jawabannya. A, B, C, D, atau E? B. Yang B. Oke. Ini kan sama-sama akar berarti boleh masuk ke dalam ya. Jadi akar Iya. 3 kali 1 kali min 1 A kuadrat. kuadrat Oke, dikurang dikurang dengan A. A. Oke, yang B betul. Ya, itu ya rumus dari cos A plus B. Oke, untuk mengingatkan kembali, kalau bentuk sinnya apa nih rumusnya? Nah, sin A tambah B. Coba ingat nggak? Sin A, sin terus? cos kosin. Nah, betul. Sin cos. Kalau tandanya gimana? Kalau untuk sin? Sama. Sama Iya. ya. Sin cos tambah cos sin. Kosin. Itu lagi deh, yang tangan. Tangan ini ada pecahannya nanti ya. Ini atasnya sama tan A, terus ditambah tan B. Nah, dibagi dengan 1 dikurang tan A dikali dengan tan B. B. Oke. Nah, ini rumus-rumus dari trigonometri ya, yang wajib diingat. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu? Salsa mana nih? Masih belum connect? Salsa, halo. Tidur lagi nih kayaknya. Oke, apa-apa lah. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah dicatatnya? Iya, Kak. Udah. Oke. Nah, berikutnya limit. Coba, ini berapa soal ini? 1, 2, 3. 7 lagi ya. Oke, masih banyak juga. Nah, nomor ini berapa? Nah, ini Kensan kasih trik cepetnya ya. Jadi kita misalkan nih, yang dalam akar itu kita misalkan fx. Jadi fx-nya itu adalah akar dari ax pangkat 4 ditambah b. Nah, sehingga kan yang diketahui di soal, limit x menuju 1 dari fx dikurang 2 dibagi dengan x min 1 ya, sama dengan 2. Nah, ini kita cari turunannya aja nih. Berarti kita turunkan x menuju 1, ini jadi f aksen x dibagi 1 ya. Sama dengan 2. Ketika x-nya 1, berarti nanti dapat f aksen 1-nya adalah 2. Oke, sehingga yang ditanya adalah limit x menuju 1, berarti dari fx dikurang 2 per yang bawah turunkan nih, berarti jadi 2x ditambah 2. Nah, kita turunkan ya. Ini turunan, sorry.
Berarti f aksen x min 2. Berarti limit x menuju 1, nggak pakai limit lagi ya. Berarti masukin nih, f aksen satunya adalah tadi 2, dikurang 2, dibagi, masukin 1, 2 tambah 2, 4. Berarti 0/4, 0 ya. Iya. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu. Kita misalkan yang dalam akarnya itu sebagai fx. Baru diturunkan, dapat nanti masukin ke persamaan yang ditanyakan. Oke, jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Oke, lanjut. Nah, nilai X bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, di sini untuk A-nya lebih dari 1. Oke, kita lihat di sini berarti kita ini boleh kali silang ya, karena A-nya positif. Berarti jadinya apa? 8 lebih dari A pangkat X kali A pangkat X plus 2. Berarti jadinya A pangkat X pangkat 2 ditambah 2 kali A pangkat X. Oke, 8-nya kita pindahin ke kanan, jadinya A pangkat X pangkat 2 ditambah 2 kali A pangkat X min 8. Tandanya apa nih? Lebih kecil atau lebih besar? Nah, ini kan dia membelakangi sini ya, berarti sini juga harus membelakangi juga ya. Nah, kecil dari 0. Nih kadang keliru ya, jadi kalau lihat ini kan di sini ya, dia kan membelakangi si A pangkat X ya, berarti sini juga harus membelakangi nih. Ya, atau ininya kan tanda yang ngebukanya bukan ngadep ke A, nah berarti ngadep ke yang luar ya. Oke, ini jangan sampai ketukar ya di sini ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, kan bisa juga ya. Jadi A pangkat X ditambah 4 kali A pangkat X dikurang 2. Nah, gitu ya. Oke, berarti nanti dapat sini A pangkat X-nya sama dengan min 4. Atau yang di sininya A pangkat X-nya sama dengan 2. Nah, sudah berarti kalau lebih kecil kan di antara ya. Berarti min 4 kecil dari A pangkat X kecil dari 2. Nah, kalau ini kan tidak mungkin ya. Jadi A pangkat X tidak mungkin lebih dari min 4 nih. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang ini. Jadi A pangkat X lebih kecil dari 2. Nah, berarti X-nya kecil dari A log 2. Nah, atau penulisannya diubah jadi log A log 2 basis A. Jadi ini sama ini penulisannya sama ya. Nah, ini sama. Oke, ada yang bingung dari sini ke sini? Sifatnya apa tuh? Jadi kalau ada A pangkat X sama dengan 2, jadi X-nya adalah A log 2. Jadi sifat di logaritma A pangkat A log 2 atau A pangkat A log B itu sama dengan B ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. X lebih kecil dari log 2 basis A. Oke, sudah di screenshot? Oke, udah Kak. Udah. Ya, teruskan lagi. Nah, di sini komposisi fungsi ya. Ini tinggal kita masukin aja gampang ya. Jadi sini Gx plus 1-nya adalah 2x min 1. Berarti ini ganti dengan 2x min 1. Berarti F 2x min 1 sama dengan 2x plus 4. Yang ditanya adalah F0. Coba, berarti biar jadi 0 nih, X-nya harus diganti berapa? Coba, biar nanti dapat nilai dari F0. Berarti X-nya harus diganti dengan, kalau kalian tulis setengah, paham nggak? Min setengah.
Setengah atau setengah benar. setengah? Setengah benar, setengah. Setengah ya. Jadi kan kalau Iya. setengah ini 2 kali setengah kan 1 min 1 Iya, dapat 0. 1 kurang 1 0. Nah, ini juga salah satu trik nih. Jadi sama dengan sini 2 dikali setengah. Nah, ditambah dengan 4. Ini berapa? 1 ya. Tambah 4 berarti 5. 5. Oke, jawabannya B. Sip, paham? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Oke, masih ada berapa soal lagi? Itu 2, 3. Oke, 5 menit lagi nih waktunya. Kira-kira dipilih aja kali ya yang mana nih? 1, 2, 3. Oke, 2 lagi aja deh yang ini ya. Luas daerah pada bidang X, O, Y yang memenuhi hubungan mutlak X tambah mutlak Y kecil sama dengan 2. Nah, itu apa tuh? Coba. Randy, Putri, atau yang lainnya? Mutlak X tambah mutlak Y sama dengan, lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau mutlak kan nilainya yaitu mutlak min 2, itu kan sama dengan 2 ya. Terus mutlak 2 juga nilainya sama dengan 2. Iya. Nah, berarti nanti gambarnya bisa di sini, bisa di 0,2, bisa di min 2,0, bisa 0, min 2, atau 2,0. Jadi berbentuk apa nih namanya? Belah ketupat nanti ya. Nah, ini gambar dari mutlak X tambah mutlak Y kecil sama dengan 2. Nah, sudah, berarti luasnya adalah luas belah ketupat. Berarti setengah kali diagonal 1 ya. Kali diagonal 2. Nah, ini rumus waktu SMP nih. Atau waktu SD ya dulu ya. Bangun datar ya. Iya. Oke. Diagonal satunya dari min 2 sampai 2. Berarti panjangnya 4. D2 pun sama ya. Dari 2 sampai min 2 berarti Iya, 4 4. juga. Berarti hasilnya 8. 8. Nah, gitu ya. Oke. Nah, 8. Kemudian soal ininya, oke, ini trik juga nih, coba. Kira-kira nilai A-nya bisa ketahuan langsung nggak? Tanpa harus mengkuadratkan ya, kalau cara biasanya kan dikuadratin. Akar dari A plus 3 sama dengan akar A plus 1. Yang ditanya akar dari A plus 1. Coba, ada yang bisa tebak? Ini sebenarnya langsung kelihatan nih nilai Akar A-nya. 2. Berapa? Nilai A-nya dulu deh. A-nya berapa? A-nya. Hah? Ayo. 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, kita lihat nih bentuk akar. Bentuk akar itu kan berapa? Yang bisa diakarin. Akar 1, dan akar 4, akar 9, dan seterusnya ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sini bentuknya A plus 3. A plus 3 berarti kira-kiranya lebih dekat kemana nih? 1, 4, atau 9? 4. 4. Berarti ya sudah, A plus 1 sama dengan 4 kan? A plus 1 sama dengan 4. Nah, dapat A-nya adalah A plus 1. A plus 3. Nah, berarti A-nya 1 ya. Coba kita cek nih. Berarti akar 4 sama dengan akar 1 tambah 1. Akar 4 berapa? 2 ya? Iya. Ini 1, 2. Tambah 1, 2. Cocok ya? Nah, berarti hasilnya adalah akar 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Akar 2. Oke. Nah, mungkin sampai sini ya materi kita hari ini. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu soal-soal lain. Ya, insya Allah ya, bekal-bekal yang sudah didapat selama PJJ ini semoga nanti bermanfaat buat di UTBK ya. Kemudian Amin. sih ada soal yang mirip ya nanti, jadi ngerjainnya langsung bisa.
Oke, ada pertanyaan dulu silakan Randy, Putri. Salsa mana nih? Masih belum connect? Jangan tidur lagi ya, Salsa. Ya gitu mungkin Kak Rauf, persilakan kembali. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Insan atas penyampaian materi hari ini. Oke. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Oh iya, ini pertemuan terakhir kita ya, teman-teman. Setelah beberapa bulan kita bertemu secara online di PJJ ini, Kakak mau ucapin terima kasih juga buat kepercayaan kalian sudah memilih Nurul Fikri untuk persiapan UTBK kalian tahun ini ya. Dan juga Kakak juga mewakili buat teman-teman pengajar dan staf semuanya nih dari Nurul Fikri. Mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan dalam pelayanan kami semuanya dari awal sampai akhir. Kita ini kan di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Ramadan, kita berdoa dulu ya dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan sih dengan baca doa Al-Fatihah ini kita dikabulkan semua doa-doa kita. Terus biar kalian diterima di PTN yang kalian inginkan ya. Terus diberikan kemudahan dalam tes UTBK nanti, diberikan kelancaran dan kesehatan sampai semua dalam prosesnya selesai ya. Kita doa dulu, kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah dimulai. Mungkin walaupun kita udah selesai ya, kita alhamdulillah walaupun hari ini nggak full tim nih, cuma ada Farden, Putri, Randy, Salsabila, sama Sofia. Tetap semangat, selamat berjuang. Suaranya mana yang terakhir ya? Farden ada Farden? Iya. Farden ada ya. Putri ada Putri. Ada, Kak. Putri, Randy, Hadir. Salsabila, dan Sofia. Ada nggak ya? Mana Salsa nih? Aduh. Oke, itu ya. Jadi tetap semangat, selamat berjuang, harus optimis. Kalian harus yakin, kalian pasti bisa. Semoga sukses dalam mencapai cita-cita kalian. Amin. Terima kasih juga yang sudah hadir hari ini, sudah mengikuti PJJ terakhir kali ini. Oke, dari Kak Fikri, mungkin ada yang mau disampaikan nggak Kak Fikri? Oh, Kak Fikri nggak ada ya Kak Fikri ya? Oke deh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan terakhir nih. Ayo, perwakilan Randy, silakan Randy, perwakilan. Randy gimana Ren? Pesan-pesannya Ren? Ini banyak kita ucapin banyak terima kasih dah buat kakak-kakak yang ngajar. Maaf juga kadang nungguin kita yang telat masuk sampai nungguin ngulur waktu berapa menit. Iya ya. Tapi itu aja, banyak dari kita banyak mengucap terima kasih sama kakak-kakak yang udah ngasih ilmunya, ngasih trik, tips supaya kita ngasih kita motivasi supaya kita lebih semangat lagi belajar. Amin. Semuanya mudah-mudahan tetap semangat ya. Sedih juga nih, walaupun belum pernah ketemu kita untuk tatap muka. Ya, selain Randy siapa lagi nih? Coba, ada yang mau kasih kesan-pesannya nih? Ceweknya, Putri, silakan Putri, perwakilan. Ya, buat kakak-kakak dan Put, maaf Put, Putri. Kenapa? Kakak minta kameranya on, Put. Kameranya di-onin, Put. Iya, kameranya nggak bisa. Ngeliat Putri. Bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Gimana Put? Ya, buat kakak-kakak dan guru-gurunya semua, kami ucapin makasih. Terus minta doanya semoga kita bisa mendapatkan PTN apa yang kita inginkan. Amin. Dan hasilnya memuaskan. Amin, amin. Amin. Ada lagi nggak nih yang mau ngasih pesan-pesan? Salsa. Salsa nggak ada kali Salsa nih, Sofia kali. Iya. Ini berdua dia. Iya. Oh, dia berdua ya? Kali itu. Iya. Salsa sama Sofia berdua.
Den ada nggak Den? Pak Den yang mau sampaikan Den? Kak Fikri nih berarti nih. Coba Ya. Kak Fikri. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Insan. Maju terus. Ya. Oke. Oke. Kita kembalikan ke Karaoke kali ya. Oh iya. Sebelumnya kakak juga selama bersama-sama jadi PJ, jadi penanggung jawab ya di SMA Al-Khairiyah. Mohon dibukakan pintu maaf ya apabila ada salah-salah kata. Mungkin jadwalnya rada kurang pas atau gimana. Satu lagi, jumlah sesi pertemuan kita sudah selesai semua ya, 32 sesi. Dan ditambah dengan 5 kali tryout. Nah, kalian baru mengikuti 4 kali tryout, masih ada 1 kali tryout lagi di hari Sabtu tanggal 24, biasa di jam 9 sampai jam 12. Itu aja paling dari kakak. Kakak balikan kembali ke Karo. Oke, terima kasih Kak Fikri. Mudah-mudahan juga kita juga nitip salam buat guru-guru di sekolah yang telah memberikan kepercayaan juga kepada Nurul Fikri buat membimbing kalian. Dan juga buat titip salam juga buat teman-teman yang nggak hadir hari ini. Kan banyak yang hadir hari ini ya. Jadi titip salam buat dari Kak Rauf, Kak Fikri, Kak Insan, dan kakak-kakak pengajar yang pernah ngajar kalian. Mudah-mudahan sukses dan diberikan kemudahan dalam semuanya ya. Oke, sekian kali ya. Pertemuan kali ini kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti kalau ada yang lulus tesnya tolong dikasih tahu ke Kak Fikri ataupun bisa ke NF Mampang yang paling terdekat. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Amin. 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa Terima kasih. ketemu dan Ini kesempatan. Randy, Salsa, Farden. Sukses ya. Ya. Amin.